Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menilai eksistensi dan fungsi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI saat ini tidak berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, pada agenda rutin Gelora Talks Rabu 19 Januari 2022 yang lalu. Gelora Talks edisi ke-30 yang bertajuk tema menyoal eksistensi lembaga MPR RI itu juga turut dihadiri oleh Dr. Ahmad Basarah MH, Wakil Ketua MPR RI, Ferry Amsari SH MH, aktivis hukum dan akademisi Indonesia, Dr. Anda Kusnul Mariyah PhD, tokoh perempuan Indonesia, dan dipandu oleh Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum DPN Partai Gelora Indonesia. Kan pernah saya telepon Mas Bambang nih, bahkan sebelum diskusi-diskusi saya bilang ke Mas Bambang, Mas, kayaknya saya akan mengusulkan anggota ketua MPR terakhir itu adalah Mas Bambang, saya bilang gitu. Karena setelah itu kalau kita berbicara konsolidasi demokrasi, maka MPR adalah joint session saja. Tugas MPR yang paling banyak sebenarnya, serta penamaan Kompleks Senayan itu, sebenarnya itu nanti seperti yang dikatakan Mas Amin, itu lebih administratif sifatnya. Jadi kita misalnya sering keliru atau sering sulit membedakan apa beda majelis dengan dewan gitu. MPR tuh harusnya memperkuat kawasan majelis. Waktu saya di DPR dulu karena susah berkomunikasi dengan pimpinan MPR, maka saya mengatakan reformasi parlemen itu adalah lebih banyak bernuansa DPR. Padahal sebenarnya Senayan itu adalah majelis, Senayan itu adalah MPR. Karena itu kalau kita bilang saya lagi di mana? Saya lagi di komplek MPR atau di komplek majelis. Senayan itu adalah majelis. Seperti orang Amerika bilang Capitol Hill itu adalah kongres. Kongres adalah majelis gitu. Berita berikutnya, Partai Gelora Indonesia Sulawesi Selatan menggelar festival literasi pada 15 sampai 16 Januari 2022 di Hotel Maxen, Makassar. Syamsari Kita, Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Gelora Sulsel bertekad untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Serangkaian acara lainnya adalah dialog generasi muda yang dipandu oleh Ketua DPD Makassar, Mutakin Yunus, mengundang Hisan Mata, Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan, juga Rijal Jamal, konten kreator Makassar, sebagai narasumber yang membuka diskusi anak muda yang seharusnya sudah mulai melek akan politik. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap gizi anak, Partai Gelora Sulawesi Selatan membagikan bubur di Car Free Day Pantai Losari, Makassar. Berita terakhir, pada tanggal 17 Januari 2022, Gelora Bogor menggelar kegiatan Jalan Sehat, dipimpin langsung oleh Ketua DPD Gelora Kabupaten Bogor, Wiwit Purwawan di Kecamatan Gunung Sindur. Selain olahraga bersama, Gelora Kabupaten Bogor juga membagikan kaos Gelora kepada masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar Partai Gelora semakin dikenal dan dapat berkolaborasi dengan masyarakat luas nantinya. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutia pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.